warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Tanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini kita ada di segmen pemerintahan ya guys. Sudah hadir di studio kita abang kita, bapak kita yang ganteng. Iya, dari BP2MI, BP3 Lampung. Ya, ininya begini ya bang ya. Iya, gini. Kita perkenalkan, nama beliau adalah Bang Gimbar Ombay Lawarnana. Mantap, mantap ya, bisa. Baru dijelaskan tadi, akhirnya nggak belibet. Ya, mungkin sebelumnya pengen tahu nih bang, arti dari namanya nih. Kebetulan kalau saya sekarang ada di Lampung, itu saya serasa pulang kampung. Karena sebenarnya saya aslinya itu dari Sumatera Selatan, itu dari Kombring ya, suku bangsa sayanya, dan nama sayanya sendiri itu berasal dari bahasa Kombring. Gimbar itu artinya pengganti, Ombay itu artinya nenek, dan Helawarnana itu artinya bagus warnanya. Jadi itu hampir sama dengan Lampung ya. Iya. Awal-awal saya kenal dengan Bang Gimbar ini sulit menyebutkan namanya, tapi setelah dijelaskan, ini artinya sedikit kena dengan Lampung Wekanan. Hati-hati Wekanan kan agak Kombring dengan Wekanan berdekatan. Apa kabar Bang? Baik, Mbak. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya sudah diundang di podcastnya. Iya, kami juga sangat berterima kasih sudah bisa hadir ke studio kita yang nggak seberapa ini Bang. Luar biasa. Luar biasa ya. Iya, lewat yang sederhana. Ya. Kalau mau yang ada, nggak ada nanti. Iya Bang. Abang baru ya di BP3? Saya dilantik tanggal 5 Desember, jadi sekarang kurang lebih hampir 9 bulan. 9 bulan. Nah, itu 10 hari lagi melahirkan itu. Iya. Awalnya? Iya. Sebenarnya saya itu di kantor pusat itu di kerjasama luar negeri. Itu kurang lebih dari tahun 2010 sampai 2018. Kemudian saya pindah ke Direktorat Promosi itu sampai 2020, kemudian Direktorat Sistem dan Strategi, Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika. Jadi sebenarnya saya lebih banyak berhubungan dengan pihak luar. Artinya dengan luar negeri ya. Dengan luar negeri ya. Dan sekarang saya harus juga ikut merasakan bagaimana di dalam negeri. Di dalam negeri. Sekarang itu kita kalau biasanya keliling dunia, sekarang ini 15 kabupaten kota. 15 kabupaten Karena kota. memang di kantor kita itu BP3MI Lampung itu membawahi 15 kabupaten kota sebagai wilayah kerjanya. Oh iya, di bawah BP3MI Lampung ada nggak di daerah kabupaten? Di beberapa provinsi yang lain itu ada, tapi kalau di BP3MI Lampung kita melihat untuk kebutuhan itu belum terlalu mendesak, kecuali dari pemdanya yang meminta. Oh gitu. Contohnya, misalnya terlalu jauh jaraknya untuk proses penempatan sehingga kita dimungkinkan kita memberikan perwakilan kita yang ada di lembaga terpadu satu atap ya, LTSA yang ada di kabupaten kota. Oh begitu. Jadi salah satunya tidak adanya di kabupaten kota itu jarak yang masih terjangkau. Artinya paling jauh kita misalnya ke Pesibar ya, misalnya itu kan masih bisa ditempuh 5 jam. Tapi yang paling banyak itu Lampung Timur, itu bahkan cuma 1,5 jam itu bisa kita tembus jika kita ada pendampingan atau sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang harus menghadirkan kita di sana. Artinya masih bisa dimungkinkan, dan dari kebetulan juga kita melihat warga yang akan datang ke Bandar Lampung juga nggak begitu jauh, dengan akses sekarang ada tol macam-macam ya. Jadi itu sangat memudahkan. Sementara ini pelayanan yang kami lakukan tidak ada masalah. Jadi belum mendesak ya. Mungkin sahabat Cao Ekam Lovers ini belum banyak yang familiar ya dengan nama BP3MI atau BP2MI, karena ketika kita di lapangan di bawah itu apa sih itu kan gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bang, apa sih BP2MI atau BP3MI? Oke. Terima kasih Bu Novel, karena ini memang penting sekali. Katanya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kita sedikit bicara sejarah dulu ya, karena memang untuk urusan TKI dulu ya, Tenaga Kerja Indonesia, sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kemudian setelah Indonesia merdeka, urusan per-TKI-an dulu itu diurus oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dulu Kementerian Transmigrasi. Dan dalam perkembangannya ternyata untuk orang bekerja ke luar negeri itu tidak hanya bisa ditangani oleh satu instansi seperti Kemenaker. Pertama, karena ini bersifat lintas daerah,
terus yang kedua lintas sektoral, yang ketiga lintas negara. Jadi akhirnya dibikinlah pada tahun 2004 itu Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang terdiri dari unsur dari perwakilan dari kementerian yang terkait dengan urusan TKI. Jadi ada perwakilan dari Kemenaker, Kemlu, kepolisian, imigrasi, membentuk satu badan namanya Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Nah, tenaga kerja Indonesia. Kemudian perkembangannya pada tahun 2018 dibikinlah Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Badan tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan ada turunannya dari Undang-Undang 18 tahun 2017 itu adalah Perpres nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kenapa hilang penempatannya? Penempatan itu adalah bagian dari pelindungan. Jadi hilangnya penempatan itu bukan tidak ada lagi pekerjaan atau pelayanan terkait penempatan, tapi semuanya itu adalah terkait dengan pelindungan. Contohnya penempatan, proses penempatan itu adalah pelindungan sebelum bekerja. Kemudian ada pelindungan pada saat bekerja dan pelindungan setelah bekerja. Nah, jadi di pusat itu namanya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian dia mempunyai unit vertikal atau UPT-nya yang ada di provinsi-provinsi yang menjadi kantung PMI. Nah, itu di provinsi itu namanya berubah, tapi fungsi dan perannya sama. Namanya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Lampung. Saat ini ada di 24 provinsi, tapi coverage-nya misalnya macam BP3MI Sumatera Selatan, dia juga ikut wilayah kerjanya termasuk Bengkulu yang belum ada BP3MI dan Bangka Belitung, contohnya gitu. Jadi ada yang satu BP3MI, ada 3 provinsi. Jadi itu kenapa masih 24. Dan kebetulan BP3MI Lampung ini merupakan provinsi Lampung ini penempatan nomor 5 terbesar seluruh Indonesia setelah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Lampung menjadi nomor 5. Oh, Sumatera artinya Lampung nomor 1. Ya. Dengan jumlah penempatan tahun lalu aja sekitar 21.500, Mbak. Bayangkan 21.500 pekerja migran asal Lampung bekerja itu di 5 besar negara yang paling banyak saat ini, yang bisa kami sampaikan berdasarkan data pusat data dan informasi dari kantor pusat kami, itu nomor 1 Taiwan. Nomor 1. Nomor 2-nya Hong Kong, nomor 3-nya Malaysia, nomor 4-nya Singapura, nomor 5-nya Korea Selatan. Nah, jadi kenapa ini bagus sekali ya, dalam rangka kita menyebarluaskan informasi ini ke masyarakat bahwa di Lampung ini karena memang secara culturalnya juga masyarakat Lampung ini masyarakat banyak perantau ya, karena suku bangsa dari berbagai daerah tuh ada di Lampung. Ya, mininya Indonesia. Mini Indonesia ya. Dan itu yang menyebabkan masyarakat Lampung banyak yang berangkat ke luar negeri. Oh gitu. Bukan karena nggak ada pekerjaan di Lampung. Maaf. Itu salah satu, Mbak. Jadi begini, tugas menciptakan lapangan pekerjaan itu sebenarnya tugas pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha. Nah, yang kita ketahui dari total penduduk Indonesia 270 juta, itu hampir 60% itu angkatan kerja yang usianya antara 18 sampai 45 tahun. Nah, sedangkan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak itu pemerintah itu belum sanggup. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya juga dia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dengan cara dia mungkin mempunyai alternatif jika di dalam negeri nggak ada, di luar negeri why not? Karena memang permintaan kita di sisi lain kita supply tenaga kerja kita banyak, tapi di belahan negara lain dia kekurangan tenaga kerja. Karena memang kalau kita ngelihat dari faktor produksi, Mbak, tenaga kerja itu salah satunya. Misalnya ada modal, ada produknya, kemudian ada tenaga kerjanya, kan? Nah, ini di negara-negara tertentu itu sangat dibutuhkan. Misalnya di negara maju, kayak sekarang itu kita ada di Malaysia, Korea Selatan, kemudian Jepang, Eropa, itu banyak yang membutuhkan tenaga kerja karena mereka kekurangan. Dan di luar negeri itu ada pemilihan terhadap bidang pekerjaan oleh warganya. Jadi misalnya orang Jepang jarang mau jadi perawat. Jadi itulah yang bisa kita isi. Oh gitu. Jadi ada pemilihan. Begitu juga di Malaysia, karena penduduknya sedikit,
Kalau warga aslinya lebih milih jadi pegawai negeri atau tentara kan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang lain dia mencari dari luar, dari Indonesia, Bangladesh, dari Nepal, dari Philippines gitu ya, seperti itu. Ada spesial masing-masing mereka pekerjaan yang biasa ini ya. Kalau yang lain nggak mau lah. Kan? Karena dia udah merasa negara maju ya. Maju iya. Kalau di Indonesia apa aja antem. Ya kan? Iya. Oh, jadi gitu guys ya, sahabat cowok Ekam Lovers, artinya pemerintah itu terjadinya pengangguran di Indonesia atau di Lampung, akhirnya pemerintah menggunakan cara, ya udah kita bekerja di luar negeri, malah penghasilan juga lebih besar ya. Tapi Bu Novel, perlu disampaikan ke masyarakat bahwa pemerintah tidak dalam posisi mendorong, tapi sebagai bentuk hadirnya negara dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, hadirnya negara itu ketika orang bekerja luar negeri kita harus fasilitasi. Fasilitasi dalam artian hak dan kewajibannya kita harus jaga, pelindungannya terhadap permasalahan kita harus tangani. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang berhijrah yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki kehidupan. Jadi alangkah mereka itu juga mengirimkan uang penghasilan dari gajinya itu ke kampung halamannya, ke keluarganya, itu menggerakkan roda perekonomian. Catatan BI tahun 2023, pemirsa sekalian, itu penghasilan yang mereka kirimkan itu sebesar 227 triliun. Artinya itu nomor 2 setelah oil and gas. Nah, sekarang apa nih kontribusi pemerintah terhadap apa yang sudah mereka berikan? Sebenarnya itu yang sudah dilakukan oleh BPDUMI dengan 9 program prioritas. Salah satunya itu adalah kita fasilitasi kemudahan mereka dalam pelatihan, kita fasilitasi mereka dalam ketika akan bekerja kita berikan loans, kita berikan fasilitas misalnya untuk yang pertama bekerja itu paspor harga 0 rupiah. Kemudian kita banyak sekali yang kita upayakan untuk membuat mereka itu dimudahkan, dan mereka juga selama ini kan kalau kita image-nya, kalau disebut TKI itu selalu buruk ya. Istilahnya pekerja kelas bawah. Kelas bawah. Padahal kalau dari Undang-Undang 18 tahun 2017 itu arti pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu dan menerima upah. Dan dalam hal ini termasuk juga ABK kapal, itu sebenarnya pekerja migran Indonesia. Dan kita lihat sebenarnya kita nggak perlu minder, kita ini negara G20 ya, artinya adalah salah satu dari 20 negara yang terbesar di Indonesia, di dunia, itu baik dari segi wilayah, kemudian jumlah penduduk, kemudian dari kekuatan militer, sampai pengaruhnya dalam perpolitikan. Jadi ketika kita bekerja ke luar negeri, itu karena ada faktor push dan pull factor ya. Full factornya dari luar negeri itu mereka butuh, jadi ada kebutuhan mereka. Jadi bukan kita yang seakan-akan kita yang membutuhkan, mereka yang lebih membutuhkan lagi. Jadi tidak boleh orang berpikir bahwa kita lebih rendah derajatnya. Jadi itu yang paling utama yang harus menjadi. Ibaratnya gini guys, hari ini kita kebutuhannya adalah HP. Nggak ada HP kita mati gaya. Mereka juga mati gaya kalau nggak ada bekerja kita ya. Memfasilitasi ya untuk dari penempatan sampai mereka pulang gitu kan. Itu untuk masyarakat di bawah umur berapa dan di paling maksimal berapa itu? Kalau di Undang-Undang 18 tahun 2017 itu usia minimum itu 18 tahun. 18 tahun. Tapi kalau untuk penempatan maksimalnya itu sebenarnya tergantung negara. Contoh Korea itu dia maksimal 39 tahun gitu ya. Kemudian ada yang sampai 45 tahun kalau dia skill. Artinya dia mempunyai keahlian, keterampilan. Intinya gini, pemirsa sekalian, ada berbagai alternatif yang sebenarnya kita harus jeli melihat. Kita di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 itu ada 5 skema penempatan. Penempatan pertama adalah P2P. P2P itu dilakukan oleh P3MI dengan agensi yang ada di luar negeri, itu hampir 80% penempatan melalui pola itu. P3MI itu perusahaan ya guys? Ya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Kemudian ada penempatan G2G yang dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini baru 3 negara, yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Jerman. Nah, untuk sektor yang penempatan oleh pemerintah itu, untuk sektor manufaktur di Korea Selatan, kemudian ada fishing juga, dan hospitality, kemudian kalau ke Jepang itu untuk kesehatan, kalau untuk ke Jerman kesehatan. Nah, ini pilihan. Kenapa? Jadi kita kalau bisa memilih itu kan kita cari yang terbaik ya. Terus yang kedua,
kita penempatan perseorangan, itu mandiri. Jadi kalau kita merasa kita sudah punya skill yang baik, kemampuan bahasa juga baik, kemudian kita punya di luar negeri itu jadi ini informasi ya, dia tidak melihat ijazah kita, yang dia lihat adalah skill kita melalui kompetensi, sertifikasi kompetensi yang kita miliki. Jadi dia nggak boleh ada S3 kayak atau ada cuma SD, asalkan ada punya sertifikat yang mereka anggap itu, misalnya contoh kita pengelas itu welding ya, welder ya. Welder itu ada klasifikasinya. Itu lebih diakui oleh mereka dibandingkan kita punya ijazah S2 gitu ya. Tapi yang sifatnya low knowledge ya, hanya pengetahuan. Karena yang mereka butuhkan adalah skill. Nah, itu jadi terbuka sekali untuk kita bekerja ke luar negeri. Dan tugas pemerintah itu sebenarnya, sekarang saya tanya, dari 80% itu penempatan informal. Dan kita breakdown lagi, informal itu artinya bekerja dengan perorangan. Perorangan itu bisa di rumah tangga, atau dia di low skill ya, artinya di peladangan atau apapun yang sifatnya cuma menggunakan tenaga. Nah, itu paling banyak perempuan, hampir 80%-nya perempuan. Saya melihatnya begini, karena ini momentum yang bagus sekali saya sampaikan ke masyarakat, dan saya lihat selama saya di sini, dan itu menjadi PR kami juga dari pemerintah, bahwa 80% perempuan ini sebenarnya kita lihat ada sisi negatifnya juga, karena kita jangan melihat dari sisi keuntungan dari tadi remitensi ya, tapi bagaimana social cost. Bagaimana ada anak yang ditinggalkan ibunya, suami yang ditinggalkan istrinya, orang tua yang kekurangan kasih sayang anaknya. Karena ini kalau dia berlanjut, kita akan di masa yang akan datang akan menghasilkan dampak psikologis ke anak-anak yang kekurangan kasih sayang. Itu harus kita hitung. Jadi kami itu hanya menyarankan jika memang terpaksa harus bekerja ke luar negeri, kalau bisa cuma sekali aja. Sekali aja, dan itulah kami akan selanjutnya kami akan bekali mereka dengan namanya pemberdayaan ya, tadi yang pelindungan setelah mereka pulang. Ada kegiatan pemberdayaan, kita ajarkan mereka wirausahaan, kita ajarkan mereka terkait dengan pelatihan keterampilan ya, yang mungkin bisa menjadi modal mereka. Mereka punya uang nih, ditabung sekian tahun, mereka 3 tahun, ada yang bisa perpanjang sampai 5 tahun. Ketika pulang, uangnya buat apa? Nah, kalau dia pakai secara konsumtif kan akan habis. Tapi kalau dibikin produktif, mereka adalah menjadi pengusaha-pengusaha. Ini yang sedang kita lakukan. Dan kita selalu menyampaikan juga, wanita itu bukan tulang punggung loh. Wanita itu tulang rusuk. Wanita itu tulang rusuk gitu. Yang jadi tulang punggung itu laki-laki. Selayaknya laki-laki lah yang kalau mau bekerja ke luar negeri, harusnya laki-laki. Itu yang jadi tantangan kita ya. Jadi kita jangan mengandalkan, apalagi ini para laki-laki, para kepala keluarga, bahwa yang menjadi tanggung jawab kita dalam penghidupan itu sebenarnya kita. Dan insya Allah ada pembagian peran itu, kita bukan hanya kita mencari sekedar uang, dan tapi ternyata yang menjadi tujuan kita keluarga untuk kita perbaiki ternyata rusak kan. Itu kan buat apa jadi kita keluar negeri kalau seandainya uang yang kita hasilkan ternyata keluarga kita tidak berantakan. Itu yang menjadi sudah tergambar sejak kapan Bang analisanya bahwa ternyata ada dampak hebat ya di keluarga, terus di keluarga bagi para pekerja khusus perempuan ini Bang? Jadi dari beberapa kali kami kunjungan ke daerah kerjasama dengan PPA ya, dinas terkait pelindungan anak. Maaf dipotong, pemberdayaan itu baru ya Bang? Pemberdayaan sebelumnya itu masuk dalam pelindungan. Nah, tapi di BP3MI Lampung dengan sekarang dengan perubahan nomenklatur itu saya bikin tim khusus, tim pemberdayaan. Dia terpisah dengan pelindungan. Kenapa? Saya pikir ini penting sekali. Penting sekali karena kita tidak mau bahwa warga Indonesia ini belajar pengalaman best practice-nya Filipina itu akhirnya negaranya agak tanda petik ya, mohon maaf, kurang maju karena sebagian besar rakyatnya itu akhirnya ke luar negeri karena dianggap di dalam negeri tidak ada potensi, dan ketika mereka pulang mereka nggak tahu harus ngapain. Jadi akhirnya guru-guru yang ada di Filipina itu lebih memilih menjadi pembantu di Singapura contohnya atau di Hong Kong daripada menjadi guru, sedangkan akhirnya murid-murid di sana kekurangan guru yang berkualitas baik karena yang berkualitas baik merasa dari segi kesejahteraan kurang, akhirnya negaranya akhirnya lama-lama
slow down pembangunannya, dan itu yang kita tidak mau. Istilahnya dalam ilmu ketenagakerjaan itu brain drain ya, artinya otak-otak yang pinter pada Pergi, keluar. iya. Dan itu kita tidak mau di Indonesia. Ini programnya 3 tadi, P2P. Oh ya, tadi saya akan menyambung lagi, selain tadi P2P yang sudah saya jelaskan, paling banyak penempatan hampir 80%, kemudian G2G, itu penempatan oleh pemerintah, baru ketiga negara, dan akan dikembangkan terus. Kemudian ketiganya perorangan, ini yang kita dorong sebenarnya, orang yang memang bukan dimobilisasi ketika berjalan, tapi atas keinginan sendiri, karena dia punya kemampuan. Kemudian yang keempatnya itu UKPS atau untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya contohnya gini, misalnya ada di sini ada perusahaan sawit ya, yang punya orang Indonesia, kemudian dia mengembangkan usahanya itu di luar negeri, misalnya di Afrika contohnya. Kemudian dia menggerakkan tenaga kerjanya untuk yang supervisor, kemudian ke level-level yang lebih tinggi itu dari Indonesia. Nah, itu ada skema itu. Jadi kalau yang dilakukan oleh penempatan, ini tanda petik ya, oleh perorangan, itu jelas-jelas pasti ilegal. Ini tanda kuncinya. Gitu. Karena yang boleh menempatkan itu secara undang-undang cuma 2, pemerintah dan P3MI, termasuk penempatan yang dilakukan LPK, Lembaga Pelatihan dan Keterampilan, itu izinnya hanya untuk melatih bahasa, keterampilan, skill, ya? Dia bukan untuk menempatkan. Jadi tadi kalau yang menempatkan 2, nah pendukung penempatan ada beberapa nih. Pertama LPK atau BLK, Balai Latihan Kerja atau LPK, dia tidak boleh menempatkan, dia hanya boleh melatih. Nah, kemudian yang kedua Sarkes, sarana kesehatan, dia boleh hanya mengecek MCU-nya, sehat, fit. Nah, kemudian proses itu dilakukan, mereka harus melalui 2 tadi, mau penempatan pemerintah atau penempatan melalui P3MI atau perorangan. Nah, itu boleh perorangan sendiri ya, tapi yang menempatkan nggak boleh perorangan. Misalnya saya, Bu Novel mau kerja melalui saya. Nah, sedangkan saya kan siapa? Nah, ini yang banyak berkeliaran di kampung-kampung, disebutnya itu mereka itu calo-calo ya, sponsor. Nah, tapi kalau dia berafiliasi dengan P3MI, artinya dia hanya merekrut, mencari orang. Tapi kalau dia yang menempatkan, inilah yang diindikasikan TPPO. Artinya penempatan, biasanya mereka itu mungkin ya, dia pernah kerja di luar negeri, kemudian punya jalur di sana, kemudian di sini dia cari-cari nih, mau ke Korea enggak? Saya bisa menempatkan bayar sekian. Jika ada masalah, kita cari siapa? Nah, permasalahannya ketika ada masalah, kalau P3MI dia akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ditempatkan, apalagi pemerintah kan. Nah, tapi kalau oleh calo-calo yang kita nggak jelas siapa dia, ketika dia berangkatkan, kita mau minta pertanggungjawaban siapa? Itu yang masalahnya, karena itu menjadi tanggung jawab dari P3MI jika ada masalah. Nah, dan itu juga yang harus disadari masyarakat sekarang ini. Banyak sekali yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan dengan iming-iming mudah, cepat, murah. Pekerjaannya ternyata kalau kita nggak cek and recheck ya, itu ternyata ada yang jadi operator judi online di Kamboja. Itu yang sedang marak sekarang kan, jadi online scammer ya, jadi ada yang dijual organ juga kan, love scammer. Kemudian dijanjikan kerja sebagai pembantu rumah tangga, contohnya jadi PSK, kerja di restoran atau kerja di karaoke. Nah, hal-hal yang kayak gini itu bisa dilakukan oleh perorangan. Tapi kalau dia dilakukan oleh P3MI, kan P3MI-nya bisa itu untuk dibubarin, karena untuk membuat perusahaan penempatan pekerja migran itu dia harus izin dan menyetor dana sebesar 1,5 miliar. Jadi kalau ada apa-apa dia menempatkan secara tidak benar, uang 1,5 miliar itu dia akan ditarik oleh pemerintah untuk membiayai proses permasalahannya. Nah, itu yang patut dipahami. Jadi kembali kita akan terus campaign terhadap masyarakat yang punya keinginan bekerja ke luar negeri, harus check and recheck itu, check and recheck, jangan mau sekedar iming-imingi, dan apa sumber informasi yang valid. Kadang-kadang kita kan tergantung siapa tempat kita bertanya. Tempat bertanya yang benar itu pertama ke dinas kerja, ke kepala desanya, ke desanya, atau ke BP3MI Lampung. Dan kalau dalam hal ini kami juga punya mungkin kita sekaligus kasih tahu juga ke pemirsa bahwa BP3MI Lampung menyadari dengan keterbatasan yang ada di dalam personil dan luasnya wilayah kerja, kami punya mitra nih
Nah, namanya Kawan PMI, Komunitas Relawan PMI. Salah satunya Ibu Novel ini sebagai Ketua Provinsi Komunitas Relawan PMI untuk Provinsi Lampung. Yang tugasnya 3, guys. Pertama, terkait dengan penyebarluasan informasi peluang kerja. Kemudian yang kedua, terkait dengan pendampingan terhadap PMI yang bermasalah. Yang ketiga, terkait dengan jika pencegahan terhadap TPPO tadi atau penempatan ilegal. Jadi mereka ini dibekali dengan pemahaman tersebut. Jadi mereka juga sebagai tempat rujukan sumber informasi. Jika ada keinginan dari warga, bisa kalau kita ada di 15 kabupaten kota, dan salah satunya ya di Provinsi Lampung, Ibu Novel Sagep ini menjadi ketuanya. Jadi guys, kita bisa pahami, saya baca Welcome Lovers. Jadi ada 2 penempatan yang mungkin bisa menjamin tentang kita ya, tentang perlindungan kita dalam bekerja di luar negeri, yaitu 1, perusahaan yang memang terverifikasi resmi ya Bang ya, resmi dan satunya adalah negara, negara pemerintah ya. Jadi kalau perseorangan ini itu yang kita sebut unprocedural. Ya, kalau dia dilakukan oleh perorangan. Ya, tapi kalau penempatan oleh perorangan boleh. Ya. Misalnya kita sendiri yang mau berangkat, kita negosiasi sendiri. Ya, tapi bukan melalui orang ya. Bukan dari link si A yang pernah bekerja, yang ada di luar negeri. Misalnya si Budi nih di luar negeri. Lo mau nggak kerja? Gua udah ada nih, bos gua nih mau butuh karyawan 2-3 orang, kirim. Nah, itu ilegal ya Bang ya. Jadi disebutnya biar nggak rancu penempatan profesional aja. Penempatan profesional. Artinya memang biasanya itu di sektor yang formal dan tidak boleh misalnya perorangan datang ke kantor kami contohnya ya, Pak saya mau penempatan perorangan, kemana kerjanya? Ke Brunei. Jadi apa? Jadi peladang sawit. Itu kan nggak mungkin. Kalau misalnya penempatan itu biasanya dia akan melalui P3MI karena biasanya perusahaan sana bekerja sama ya, bermitra ya. Kalau misalnya Pak saya mau jadi barista, di mana? Di Dubai. Saya penempatan perorangan, saya sudah dapat usernya, saya sudah wawancara, saya sudah dapat kontrak kerja, saya sudah dikirim asuransinya Pak, dan saya ada tiketnya dan visa kerja saya jelas. Saya mau mendaftar ke BP3MI untuk pendataan. Gitu. Jadi itu yang perorangan itu yang tadi saya masuk. Bukan by link itu, by saudara. Beda ya, bisa dibedakan. By tetangga gitu kan. Kalau urusan negara, urusan P3MI yang resmi mungkin terjamin ya Bang ya, soal perlindungannya dan sampai pulang pun kita terjamin gitu. Malah ada bagian sendiri untuk pemberdayaan ekspurnanya ya Bang ya. Nah, gimana yang banyak kan Bang video-video viral minta tolong. Ini pusing juga ketua kawan PEN ini. Kan banyak benar video minta tolong ya. Mereka unprocedural. Nah, mungkin bisa jadi edukasi buat masyarakat, sahabat Welcome dan kami sendiri. Bagaimana cara kita untuk melindungi atau seperti apa yang sudah unprocedural ini? Karena jangan juga kita akhirnya negara hadir juga untuk unprocedural, akhirnya semua unprocedural kan gara-gara itu. Jadi upaya preventifnya ya tadi kita melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait dengan penempatan yang prosedural itu harus harus dilakukan. Nah, tapi kalau yang sudah pergi, artinya sudah ada di luar negeri, kemudian dia menjadi korban, ada pembagian tugas bahwa dia jadi bukan PMI, jatuhnya jadi WNI, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Itu kan juga menjadi kewajiban pemerintah untuk melindunginya. Kewajiban negara, kewajiban negara ini ada instansi yang menjadi PIC-nya, yaitu Perwakilan Republik Indonesia. Jadi yang bersangkutan itu harus segera melapor terkait dengan kondisi apapun keadaannya ke perwakilan, karena perwakilan itu yang ada di luar negeri itu baik itu di kedutaan, di konsulat jenderal ataupun di konsul yang ada di luar negeri, dan hampir semua negara penempatan ada. Itu memang mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia siapapun dia. Bahkan selama itu warga negara warga negara. Jadi fungsi dia mereka. Tapi ingat guys, jadi jangan berpikir bahwa pemerintah itu atau negara mengambil alih permasalahan pidananya. Sama di Indonesia,
kita ada hukumnya tetap berjalan. Artinya jika dia melakukan pidana itu bisa saja dia tidak undocumented misalnya ya, ditangkap sama imigrasi, ya itu kesalahan Anda. Tapi terkait dengan pendampingannya, pemberian hak-haknya itu dilakukan oleh negara. Sama kayak kita misalnya di pengadilan kita tidak mampu membayar pengacara, kan negara menyiapkan pengacaranya. Sama kayak gitu. Artinya pemerintah tidak mengambil alih. Misalnya ada warga negara Indonesia dihukum kisos di Arab Saudi misalnya ya, karena dia membunuh majikannya. Nah, kemudian tiba-tiba ada desakan untuk membebaskan. Dan membebaskannya itu harus membayar uang 2 miliar misalnya. Nah, itu adalah tanggung jawab si korban, si pelaku bukan negara, karena negara tidak mengambil alih pidana yang dilakukan orang tersebut. Apalagi kita harus pahami bahwa kita boleh membela, tapi tidak membabi buta. Pertama kita lihat dulu apa yang dilakukannya. Misalnya di Malaysia banyak sekali yang mau dihukum mati, ternyata dia pengedar narkoba. Masa di Indonesia aja pengedar narkoba dihukum? Nah, tapi di dalam negeri kan seakan-akan ini negara harus bertanggung jawab. Mereka adalah, nah kita lihat case-nya apa, kecuali dia misalnya nih dia membela diri akan diperkosa oleh majikannya, kan case-nya beda itu kan. Nah itu bahaya untuk dilindungi. Tapi kalau dia membunuh karena ketahuan pacaran, dengan pacarnya di bawah, ada beberapa case kayak gitu, kemudian dia mau pergi, kemudian dihalangi karena kontrak kerja masih ada, kemudian dibunuh si majikannya. Ada yang kayak gitu. Tapi jangan anggap mereka pahlawan. Nah yang harus ini, karena tugas kita adalah membelanya dalam artian pendampingan terhadap hak-haknya. Tapi terkait dengan apa yang dia lakukan, itu pidananya tetap itu harus tanggung jawab dia. Itu. Iyalah, jangankan di luar, di Indonesia aja ya, kalau bermasalah kriminal ya tetap aja kan kasusnya tetap. Nah, ini terjadi di banyak sekarang di Kamboja. Banyak sekarang itu yang kami dapat laporan dari perwakilan kita di Phnom Penh, Bapak Duta Besarnya Pak Santo itu menyampaikan, ada sekarang warga negara Indonesia itu datang ke kedutaan banyak banget, karena ada sekitar 17 ribuan, nanti data validnya saya akan sampaikan, bekerja di sektor judi online atau online scammer. Jadi mereka itu dengan menggunakan medsos, mereka melakukan penipuan ke Indonesia. Kalau orang Indonesia kan di sana itu judi dibolehkan satu ya, judi online itu dibolehkan. Di Indonesia kan dilarang. Nah, karena dilarang akhirnya dipindahkan tuh kasinonya di sana karena dibolehkan, dan berada di negara tersebut biasanya di daerah yang jauh dari pusat perkotaan. Nah, kemudian mereka menjadi operator judi online. Dan yang menjadi korbannya adalah orang Indonesia. Kan sekarang ada Satgas judi online kan, karena memang sudah sangat meresahkan, dan korbannya dari orang SD sampai profesor pun ada, dari cewek-cewek cantik gitu ya. Cowok-cowok ganteng ngajak kenalan. Terus akhirnya dia dengan modus itu dia ngambil data kita, ataupun sampai ada yang seks online juga yang dari situ dia bisa memeras. Dan itu yang menjadi kewaspadaan kita. Tapi ternyata mereka juga bermasalah tuh. Ada misalnya terkait dengan gajinya, melapor ke perwakilan. Saya menjadi korban, dia bilang. Korban, di mana? Di judi. Ya, kamu kerjanya apa? Judi online. Kerjanya apa? Menipu orang. Nah, kamu sekarang ditipu sama bosnya. Bingung ya? Yang kita sesalkan dan sedihkan, ada akhirnya dengan alasan TPPO akhirnya dipulangkan kembali ke Indonesia dengan atas biaya negara. Nggak lama kemudian datang lagi mereka. Sampai ada 3 kali dipulangkan. Jadi menjadi sebuah modus. Jadi pertama, ada yang kita menyebutnya korban TPPO, ada yang kita sebut memang sengaja dia untuk menjadi korban. Artinya bukan korban kita sebutnya. Jadi ada yang human trafficking, ada human smuggling. Kalau human smuggling, dia sudah tahu dia bekerja ke sana untuk sektor kerja ini, dan dia tahu resikonya, tapi dia tetap pengen ke sana. Jadi bedakan itu dengan human trafficking yang ada unsur, kalau di Undang-Undang 21 tahun 2007 itu ada unsur penipuan, pemaksaan, kekerasan, itu baru disebutnya TPPO. Tapi kalau ada kesadaran penuh, kemudian dia tahu resikonya, tapi dia tetap bekerja ke sana yang bukan direkomendasikan oleh pemerintah, tidak melalui jalur prosedural, itu bukan korban TPPO, tapi dia sebenarnya pelaku human smuggling. Dia sendiri. Dia sengaja.
Iya guys, jadi kita juga melihat ya, bukan negara tidak hadir untuk melindungi kawan-kawan yang unprosedural tadi, tapi melihat case-nya juga. Merah tetap harus merah guys, dia nggak bisa jadi kuning si merah, ya harus dilihat ya, Bang. Kalau yang tadi yang dijelaskan kan orangnya masih sehat bugar ya, ada persoalan-persoalan tentang diri mereka. Nah ini gimana yang jenazah Bang, yang sudah meninggal tidak bisa pulang, terus karena keluarga juga tidak punya biaya untuk mengangkat. Jadi memang tadi salah satu bentuk kehadiran negara itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu tugas pemerintah, itu juga salah satunya baik itu yang masih hidup ataupun sakit atau ketika dia sudah meninggal, itu menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini perwakilan Republik Indonesia. Nah, tapi kita harus memahami bahwa perwakilan Republik Indonesia dengan keterbatasan anggaran juga akan memilih yang kira-kira memang harus mau tidak mau difasilitasi atau ada pilihan lain. Contohnya bisa saja dia dimakamkan di negara tersebut, gitu kan? Itu salah satunya melalui kremasi atau apapun yang menjadi. Ada beberapa negara bahkan dia tidak punya lahan untuk kayak penguburan gitu ya, pemakamannya. Bahkan di Timur Tengah itu kan ditumpuk ya kalau di sana. Nah, jadi tapi kalau ada keinginan keluarga untuk membawanya kembali jenazah itu sebenarnya kewajiban keluarga. Karena keluarga pengen ini kan, ada dimakamkan di Indonesia. Tapi kalau keluarganya tidak mampu, biasanya ada alternatif seperti yang kemarin kasus di Kamboja. Pemerintah itu menawarkan kalau memang tidak mampu, sudah kami fasilitasi keluarga datang ke sana, kami biayain tiketnya. Karena dibandingkan jenazahnya. Karena teman-teman juga perlu tahu, untuk memulangkan jenazah itu biayanya hampir, kalau dari Hong Kong aja 180 juta. Besar sekali. Kurang lebih di atas 100 juta lah ya, kurang lebih. Kecuali kalau macam dari Malaysia, tergantung Malaysianya wilayah mana. Wilayah timur atau wilayah Semenanjung, itu tentu biayanya beda. Nah, ini kalau dia legal, itu ada penanggung jawabnya. Karena pertama dia dilindungi asuransi. Asuransi itu ada asuransi kematian juga kan. Kemudian kalau di Indonesia dia ada BPJS. BPJS jaminan kematian itu nilainya 85 juta yang akan diserahkan ke pihak keluarganya. Tapi kalau dia ilegal, tidak punya asuransi, nah itu dari negara itu tidak bisa memberikan fasilitasi. Tapi kalau di kita memberikan santunan saja paling. Terus yang kedua, nah tanggung jawab dari yang pemerintah seperti apa? Tadi perwakilan ya. Nah, kalau yang tanggung jawab dari BP3MI, contohnya yang ada di Provinsi Lampung, kita itu mendampingi ke keluarganya dari Provinsi Lampung. Jadi jenazahnya sudah dikirim dulu nih melalui ke Lampung, ke Beranti misalnya, atau ke Bandara Soekarno-Hatta. Nanti dari Bandara Soekarno-Hatta itu ke Lampung. Nanti kami akan mendampingi, kami akan menghubungi Dinas Tenaga Kerja, menghubungi kepala desa untuk mendampingi kami menemui pihak keluarga menyerahkan jenazah. Nah, itu jika ada asuransinya atau ada perusahaannya P3MI ya, itu bertanggung jawab dia biasanya untuk misalnya PMI-nya yang meninggal. Nah, yang tidak ada penanggung jawabnya, itu biasanya perwakilan akan melihat case-nya seperti apa dan ketersediaan anggaran. Karena jujur memang besar sekali biayanya, dan akhirnya kalau memang tidak ada jalan lain, akhirnya dimakamkan di luar negeri ya. Iya, jadi gitu. Tapi yang ini Bang, kalau yang mandiri atau P3MI ya, itu apakah perusahaan memulangkannya bisa sendiri tanpa pengetahuan pemerintah, atau dia tetap berkoordinasi dengan pemerintah? Biasanya kan ada dasarnya surat kematian, itu harus ada dasar kan dari kepolisian, kemudian disampaikan ke perwakilan, kemudian dia ada perusahaan memang yang di sana yang mengurus jenazah, yang untuk mengembalikan namanya funeral ya, dan ada biaya, dan mereka biasanya kalau dia muslim disolatkan dulu, dimandikan gitu ya. Kemudian itu biasanya melalui perwakilan ya, karena kami untuk mendampinginya itu kami harus punya dasar dari informasi dari perwakilan, dari misalnya dari KJRI atau dari kedutaan besar kita menyampaikan pada hari sekian jenazah akan pulang dan pesawat sekian,
sebab-sebab kematian itu yang menjadi dasar kami menyampaikan ke pihak keluarga. Oh gitu. Jadi walaupun tanpa mendampingi ya, Iya. tapi pemerintah tahu ya akan ada pemulangan ketika itu dari P3MI. Iya, kita biasanya mendampingi, Mbak. Oh, mendampingi. Tetap mendampingi. Tetap mendampingi. Oh, walaupun dia ilegal pun kita dampingi untuk pihak keluarga. Karena ketika dia sudah datang ke Indonesia kan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Iya. Jadi utang ya, tapi guys, sahabat KWK Lovers, artinya pemerintah tetap hadir ya ketika jadi pekerja migran Indonesia, dan prosedural tetap dia adalah warga negara Indonesia. Tapi ini tidak disarankan, bahkan tidak boleh ya, tidak boleh adanya pekerja yang berangkat secara ilegal. Itu tadi sudah jadi jenazah pun kalau kita nggak punya duit, keluarga nggak punya duit, nggak bisa lagi lihatnya, ya kan? Betul. Walaupun ada fasilitas, keluarga 2-3 orang atau 1-2 orang yang bisa melihat pemakaman di sana misalnya, atau itu tergantung kebijakan ya. Tergantung kebijakan lagi ya. Kalau nggak ada anggaran gimana ya kan? Nah itu artinya kita masyarakat harus jeli-jeli lah untuk mencari pekerjaan. Tetap harus yang resmi ya guys ya. Iya Bang, kalau kita bicara pekerja migran ini sangat panjang ya. Kalau mau nanya itu pasti akan terus ini ya 2-3 hari ya kan, 3 hari 4-7 malam itu kita. Tapi ini bukannya terakhir kan? Ini baru yang pertama. Oh iya dong. Nanti kita akan mungkin kami siap ketika nanti ada topik-topik atau dari pemirsa juga yang akan menanyakan terkait dengan isu tertentu. Mungkin bagaimana sih cara kerja ke luar negeri, penempatan itu isu tertentu bisa kita sampaikan, prosesnya bagaimana, peluangnya, persyaratannya. Jadi masih banyak yang bisa kita bahas ini. Ini ini untuk humas ya. Ini untuk humas kita masih panjang nih ceritanya nih. Kayaknya kita kontennya banyak nih. ini dari Bang Gimbar sendiri jadi peluang kita ya. Tetap ya Bang ya, harus ada bagian penempatan, ada perlindungan, ada pencegahan, ada bicara pemberdayaan. Mbak Dani juga kalau bisa ajak juga nih ya Bang Gimbar ya. Iya. Oke, mungkin itu dulu Bang Gimbar untuk sesi hari ini. Sudah panjang, sepertinya ada 30 menit lebih ya. Dan nggak kerasa, nggak kerasa banget. Asik ya, asik banget bicaranya. Iya, kalau gitu mungkin itu saja Bang Gimbar. Terima kasih sudah hadir di studio Cawekam. Iya, sama-sama Ibu. Iya, sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan sosok fenomenal Gimbar Ombay Helau Warnana. Keren bener namanya. Baru saya keren. Saja saya Novelia Yulsi Sanggem bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.